Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Perkenalkan, nama saya Emma Multazamah dengan NIM 22272000062 dari kelas 3B jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran PKN untuk memenuhi ujian tengah semester Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Sekolah Dasar semester 3 yang diampu oleh Bapak Dr. Ujang Jamaluddin MSI MPD. Kali ini saya akan membuat video dengan mengambil materi dari buku tematik terpadu kurikulum 2013, tema 1, organ gerak hewan dan tumbuhan, subtema 1, organ gerak hewan, muatan terpadu PPKN. Selanjutnya, buku yang saya gunakan ialah buku bercover warna pink dengan tema 1 yakni organ gerak hewan dan manusia, buku tematik terpadu kurikulum 2013, buku guru sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah kelas 5. Adapun KD yang saya gunakan ada 4 KD. KD yang pertama 1.1 yakni bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua 2.1 yakni bersikap tanggung jawab, cinta tanah air, dan rela berkorban sesuai nilai-nilai sila Pancasila. Yang ketiga yakni 3.1 mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat 4.1 menyajikan hasil-hasil mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum memasuki pembelajaran KD 1, ada baiknya kita menyanyi lagu Garuda Pancasila yang diciptakan oleh Bapak Sudarnoto. Selamat menyaksikan dan selamat bernyanyi. Garuda Pancasila.
Masuk ke KD1, yakni KD 1.1, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila. Pancasila sudah melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hampir setiap hari, kita selalu mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Contohnya, rajin membantu orang tua dan teman, taat beribadah, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, tiap sila dalam Pancasila memiliki butir-butir dan nilainya. Salah satunya, yakni nilai ketuhanan yang terkandung dalam sila pertama Pancasila yang berbunyi, Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila adalah nilai ketuhanan. Hal ini bisa dimaknai dengan nilai kepercayaan dan ketakwaan. Nilai kepercayaan berarti percaya dan mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Nilai ketakwaan berarti bertakwa dan menjalankan kewajiban agama kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila mengandung makna jika bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan hal ini, maka masyarakat memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan kewajibannya kepada Tuhan Yang Maha Esa tanpa melalui paksaan. Nah, ini gambaran contoh rajin membantu orang tua. Di gambar ini bisa dilihat ya, ada ayah sedang mengepel, ruang tamu, ada adik yang sedang melihat ayah dan ibunya dan kakaknya sedang berbersihan. Selanjutnya saya akan menayangkan sebuah video yang berkaitan dengan membantu kedua orang tua. Disimak videonya. Menolong ayah, membantu ibu, itu tugasku. Ayah senang, ibu senang, semuanya senang. Membersihkan rumah, membantu ibu di dapur, menyapu halaman, menyiram bunga di taman, membantu mereka sifat yang mulia. Mari teman semuanya membantu mereka. Menolong ayah, membantu ibu, itu tugasku. Ayah senang, ibu senang, semuanya senang. Membersihkan rumah, membantu ibu di dapur, menyapu halaman, menyiram bunga di taman, membantu mereka sifat yang mulia. Mari teman semuanya membantu mereka. Bagaimana? Seru bukan? Pastinya seru dong videonya. Baik, selanjutnya salah satu contoh yang tadi sudah dipaparkan di awal itu, selain membantu kedua orang tua, kita juga taat beribadah. Nah, di Indonesia ini kita memiliki 6 jenis agama ya. Nah, 6 agama yang diyakini di Indonesia yakni ada agama Islam, yang kedua agama Kristen Protestan,
yang ketiga Kristen Katolik, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha, dan yang keenam, yang terakhir yaitu Konghucu. Kita tidak boleh membeda-bedakan apapun agamanya, karena berbeda-beda tetapi tetap satu, seperti Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kan di dalam Pancasila ini ada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila ini yakni nilai ketuhanan. Hal ini dimaknai sebagai nilai kepercayaan dan ketakwaan. Nilai kepercayaan berarti kita percaya dan mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Nilai ketakwaan berarti bertakwa dan menjalankan kewajiban agamanya kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena di Indonesia, masyarakatnya memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan kewajibannya kepada Tuhan Yang Maha Esa tanpa melalui paksaan. Nah, yang pertama ini ada agama Islam. Agama Islam ini beribadahnya ke tempat masjid dan sholat berjamaah kalau bisa. Seperti yang pada gambar itu ada seorang murid sedang sholat diimami oleh bapak guru. Selanjutnya itu orang Kristen Protestan atau Katolik, dia beribadah ke tempat gereja. Selanjutnya untuk agama Hindu itu tempat beribadahnya ada di pura. Dan untuk Buddha, tempat beribadahnya ada di vihara. Selanjutnya ada Konghucu. Konghucu ini tempat beribadahnya ada di kelenteng, yang mana kelenteng ini identik dengan warna merah. Seperti yang orang Cina biasa saat Imlekan itu kan merah-merah ya kan? Artinya keberanian, keberuntungan yang dipercayai oleh agama Konghucu tersebut. Mengenai 6 agama yang tadi sudah saya jelaskan, saya akan memperhatikan atau menayangkan sebuah video tentang 6 agama yang ada di Indonesia dan tempat beribadahnya. Selamat menyaksikan. Ada 6 macam agama di negeriku tercinta, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu dan Katolik. Ragam tempat ibadahnya, indah bentuk gedungnya. Islam di masjid, Kristen di gereja, Hindu di pura, Buddha di vihara, Konghucu di kelenteng, Katolik di gereja. Kita bersaudara, rukun dan bahagia, rukun dan bahagia. Selanjutnya kita masuk ke KD yang kedua, yakni KD 2.1,
bersikap tanggung jawab, cinta tanah air, dan rela berkorban sesuai nilai-nilai Pancasila. Bersikap tanggung jawab dan cinta tanah air. Cinta tanah air merupakan pengalaman dan wujud dari sila-sila Pancasila, yakni pengalaman dan wujud dari sila Persatuan Indonesia yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, di keluarga, di sekolah, dan masyarakat. Kesadaran cinta tanah air itu pada hakikatnya berbakti kepada negara dan kesediaan berkorban membela negaranya. Berbicara mengenai lambang bilangan yakni Garuda Pancasila, jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Antara lainnya di helai bulu leher di burung Garuda ada 45 helai bulu. Di sayap masing-masing kanan maupun kiri ada 17 helai bulu pada masing-masing sayapnya. Di bawah itu ada 19 helai bulu di bawah perisai atau pada bagian pangkal ekor. Itu ada 19 helai bulu. Nah, 8 helai bulu ada di bawah ekor ya. Jadi di 8 helai bulu ini ada di bawah ekor bertuliskan yang Bhinneka Tunggal Ika yang di belakangnya itu. Berbicara mengenai Pancasila, Panca yang berartikan 5 dan sila yang berartikan asas bila digabungkan berarti menjadi 5 sila atau 5 asas. 5 sila ini terdiri dari 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 pala banteng, dan yang 5 ada padi dan kapas. Untuk sila pertama berlambangkan bintang. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya, sila pertama itu menjelaskan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, bertoleransi, menghormati agama atau kepercayaan yang lain, dan kerukunan antar umat beragama. Nah, untuk sikap tanggung jawabnya ini, dia bisa mempertanggungjawabkan agama apa yang dia anut. Untuk cinta tanah airnya, dia menghormati agama yang berbeda dengan ketaatan agama yang dia pilih. Yang kedua, berlambangkan rantai yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksudnya, persamaan derajat, menghargai hak asasi manusia, solidaritas antar sesama manusia, dan perdamaian. Yang ketiga, berlambangkan pohon beringin yang berbunyi Persatuan Indonesia. Maksudnya, menjunjung tinggi tradisi perjuangan serta kerelaan untuk berkorban, persatuan dan kesatuan, menghargai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat. Jadi, di sini kita lebih meninggikan perjuangan untuk berkorban, bersatu, serta menghargai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat lainnya. Sila yang ketiga, yakni berlambangkan kepala banteng, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Maksudnya, dari sila keempat ini lebih mengedepankan musyawarah mufakat dan menghargai hasil musyawarah.
Sila yang terakhir yakni sila kelima berlambangkan padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya, menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, menghargai hasil karya orang lain. Masuk ke KD yang ketiga, yakni KD 3.1, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan dasar dari negara Indonesia, sehingga memiliki peran penting yang dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila itu banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari loh. Nah, nilai Pancasila dapat menciptakan rasa aman, tentram, damai, dan sejahtera. Tanpa nilai-nilai Pancasila, kita tidak akan aman dan damai. Berikut saya jelaskan detail nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa yang berlambangkan bintang. Nilai-nilai Pancasila dalam sila pertama adalah untuk beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut. Selain itu juga mengajarkan nilai-nilai saling menghormati dan bekerja sama bagi antar pemeluk agama. Harus diperhatikan ya, kita tidak boleh memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan beragama. Masuk sila kedua, yakni nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, berlambangkan rantai. Nilai-nilai Pancasila dalam sila kedua adalah setiap warga negara Indonesia harus menjunjung persamaan derajat, hak, dan kewajiban. Jika seluruh warga Indonesia bisa menjunjung tinggi derajat, hak, dan kewajiban, maka akan bisa menegakkan dan memelihara kebersamaan. Penerapan nilai-nilai Pancasila ini bisa diwujudkan dengan sikap tenggang rasa dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Masuk ke sila ketiga, yakni nilai Persatuan Indonesia yang berlambangkan pohon beringin. Nilai-nilai Pancasila dalam sila ketiga adalah bisa menjaga kesatuan dan persatuan negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila ini bisa diwujudkan dengan sikap rela berkorban untuk negara dan sikap cinta kepada tanah air. Sila keempat, yakni nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nilai-nilai Pancasila dalam sila keempat adalah setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Oleh sebab itu, warga negara harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Tidak hanya itu saja, warga negara Indonesia juga harus menyelesaikan suatu masalah dengan musyawarah mufakat. Contoh nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah tidak memaksakan kehendak pada orang lain, mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. Masuk sila kelima, yakni nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berlambangkan padi dan kapas. Nilai-nilai Pancasila dalam sila kelima adalah kita harus menghindari sikap boros, gaya hidup yang mewah, dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Contoh nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah menghormati hak-hak orang lain, suka menolong orang lain, dan adil terhadap sesama. Nah, selanjutnya saya akan menayangkan video terkait pembelajaran Pancasila. Selamat menyaksikan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa sih Pancasila itu? Burung Garuda? Bukan. Pancasila adalah ideologi atau gagasan dan dasar negara Indonesia. Pancasila memiliki nilai-nilai yang menjadi pedoman bagi semua warga Indonesia. Pancasila mempunyai arti 5 dasar. Nah, apa saja itu? Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Karena penduduk di Indonesia mempunyai agama yang bermacam-macam, maka sila pertama menyuruh seluruh warga Indonesia untuk menjalankan agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing dan menghormati sesama manusia meskipun berbeda agama. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengajarkan kita untuk menghormati orang lain, bersikap adil, dan sopan kepada orang yang lebih tua. Ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga mengajak untuk seluruh warga Indonesia mencintai tanah air, bangga sebagai warga Indonesia, dan menjaga persatuan. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat memberitahu kita untuk tidak memaksa kehendak orang lain, bermusyawarah, dan menyetujui hasil dari musyawarah bersama. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima mengajarkan kita untuk saling menolong kepada orang lain, bekerja sama dan bekerja keras. Nah, itu tadi adalah tentang Pancasila dan contohnya. Masih banyak contoh-contoh lainnya yang dapat kalian temukan di lingkungan kalian. Jangan lupa cek video lainnya juga ya, hanya di bloom.id. Sekian video pembelajaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Emma Multazamah dengan NIM 22272000062 dari kelas 3B jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pamit undur diri untuk menyelesaikan tugas tengah semester Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Terima kasih yang telah menonton dan sampai jumpa.